أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi badan. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dan yang akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man nawasana fi salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sawlilal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Ta'ala katama sitatan fi sisatin. Allah itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Jadi orang tidak tahu. Makanya orang hati-hati dengan 6 ini. Pertama, kata ridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam bentuk ketaatan kita. Ya. Yang kita cari ini Bu, Bapak yang dimuliakan Allah, ibadah ini cuma mencari ridhonya Allah. Ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, ngantuk tidak. Ibadah kita dicari satu aja ridho. Sampai puasa lapar, nyari ridhonya Allah. Sampai zakat, nyari duit, dapat istri keluarkan, nyari ridhonya Allah. Berjihad, nyari ridhonya Allah. Haji, nyari ridhonya Allah. Semuanya cuman Allah itu menutup ridhonya. Tidak tahu orang yang mana Allah ridho. Tidak semuanya amal itu diterima. Kalau cacat ya tidak mungkin. Tidak setiap pembeli itu, penjual itu dibeli. Makanya satu hari ketika Rasulullah
masuk masjid, di situ Sayyidina Abu Bakar menangis. Masuk lagi pintu satunya, Sayyidina Umar menangis. Masuk pintu satu lagi, Sayyidina Ali menangis. Selesai dikumpulkan sama Nabi. Madza yuki, apa yang kau bikin nangis? Saya ingat amal saya ya Rasulullah. Takut amal saya tidak diterima oleh Allah. Bukankah pembeli itu cerewet? Pembeli itu cerewet. Ikan dilihat masih dibolak-balik. Ini segarkah atau udah agak lama? Dibolak-balik, ditaruh, dibolak-balik, ditaruh. Jangankan yang kayak gitu, mentimun aja dicubit pantatnya, pahit kan ini timun ini. Lah. Apalagi yang gede, mobil pukul-pukul. Kalau mobil bekas masih utuh, apa pernah tabrakan? Rewel pembeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Takut ya Rasulullah, amal saya tidak diterima oleh Allah. Karena pembeli itu memilih. Nangis. Amal kita pun demikian, kita tidak ada yang tahu yang mana yang nanti diterima sama Allah. Makanya karena kita belum tahu, hati-hati. Sholat pamannya hati-hati, paling tidak belajar. Kalau sholat sendiri tidak bisa khusyuk, belajar sholat berjamaah. Ya. Ini hati-hati kita supaya cari ridhonya Allah. Dan terkadang ridhonya Allah itu tidak harus diamali yang besar. Kita ini nganggep amal nanti diterima sama Allah yang besar. Tidak. Kadang-kadang amal itu sepele, tidak dinilai orang, tidak diperhatikan orang. Ternyata amal itu yang diterima sama Allah. Ya. Kadang-kadang masalah nyayangin anak yatim, Allah ridho. Makanya ada seorang yang hari-hari mabuk dia. Hari-harinya tengah mabuk. Tapi Nabi berpesan kepada seseorang, sampaikan salamku kepadanya, dia ahli surga. Mimpi. Begitu didatangin, kau punya amal? Tidak ada. Saya ini orang rusak, bejat, sholatnya enggak ketelikuran, puasanya apalagi. Katanya yang mimpi, enggak, kau pasti punya amal soleh. Cari. Begitu dicari, ternyata dia mengatakan, saya punya tetangga, orang tuanya meninggal. Maka dia aku anggap anakku sendiri, karena aku punya anak kecil juga. Setiap aku beli makanan, dia aku ingetin. Setiap aku ngasih uang anakku, aku pun ingat dia. Kalau itu amal soleh, moga-moga diterima sama Allah. Nah, kata ulama-ulama yang mimpi, ya ini kau menyayangi anak yatim. Ini amal. Akhirnya apa? Dia taubat. Di dalam taubatnya dia datang Masjidil Haram. Di dalam sholat maghribnya dia sujud. Di dalam sujudnya dia meninggal. Artinya matinya posisinya taubat.
Kemarin mungkin tidak sholat, kemarin mungkin tidak puasa, tapi begitu dia sadar kepingin jadi orang baik, matinya husnul khotimah. Dalam kondisi yang terbaik apa? Sholat. Dalam posisi yang terbaik sujud. Di tempat yang paling mulia Mekah, di tempat yang paling masjid paling agung Masjidil Haram, di depan Ka'bahnya Allah. Amal kecil kadang-kadang ya. Makanya kita berusaha sama amal sepilih-sepilih, membersihkan masjid, ada sampah, ketemu anak-anak kecil sini, terutama kepada orang tua, paling cepat cari ridhonya Allah itu melalui orang tua. Sebesar apapun dosa kita, seujung langit, bahkan pagi-pagi ini kita punya dosa kepada Allah, tetapi kita masih baik sama orang tua. Allah sendiri mengatakan, aku masih memaafkan dia. Siapa orang yang pagi-pagi dia berbuat dosa, ya, pagi-pagi ini udah buat dosa, tapi dia masih baik sama orang tuanya, maka aku pun ridho kepadanya. Tapi kalau pagi-pagi dia ibadah kepada Allah, tetapi dia menyakiti hati orang tuanya, maka aku tidak ridho kepadanya. Makanya penyebab orang mati husnul khotimah adalah baik sama orang tua. Ya, banyak kira-kira. Ada satu pemabuk hari-hari mabuk, tapi meninggalnya posisinya sujud. Pasti orang ini punya amalan. Matinya di masjid karena dia masuk ke masjid dilarang sama pengurus masjid, keluar. Memang posisinya agak mabuk dia, agak mabuk. Oh, anta muskir, kau mabuk? Lah, ana itu muskir, aku tidak mabuk. Aku mau sholat, diusir. Tapi karena ada imam yang ngerti, disuruh wudu, dia wudu. Begitu sholat pas meninggal sujud, yang ngusir ditanya, kamu ngusir orang ini mau sholat? Aku tanya sama kamu, katanya, kira-kira kau mati bisa tidak kayak orang ini? Matinya sujud ini kamu bisa? Diem rumahnya, yang ngusir-ngusir, ayo ini keluar, mabuk. Sekarang ditanya sama orang imamnya, kalau kamu ngusir ini orang, aku tanya sama kamu, kau bisa tidak mati kayak orang ini? Posisinya sholat, posisinya sujud. Diam. Ternyata diteliti, dia baik sama orang tuanya. Dia baik sama orang tuanya. Itu. Jadi kunci terutama kata Nabi, rohima anfu rojulin, termasuk celaka orang-orang indahu abawahu, dia masih punya orang tua, punya bapak, punya ibu, ahaduhuma, atau salah satunya. Mungkin ibu kita masih tersisa, mungkin ayah kita. Tapi kata Nabi, falam ya'mal fi haqqihi, tapi seorang anak tidak bisa beramal
dengan adanya orang tua tadi satu aja amal satu. Tidak perlu mengeluarkan uang kita, cukup memandangnya, cukup berbicara lembut kepadanya, memijitinya, merangkulnya, menciumnya. Itu tidak perlu uang kita. Memandang Allah ridho, memandang Rasulullah ridho, mencium tangannya lebih utama dari mencium Hajar Aswad, mencium keningnya lebih utama dari mencium pintunya Ka'bah. Tapi pertanyaannya, anak-anak kita ada tidak yang tiap hari mencium kening ini? Padahal ibu masih ada. Kadang-kadang orang tua cuma dilewati doang. Malah kalau dinasihatin marah-marah, adanya bentak sama orang tua, gebrak pintu. Tapi itu di sisi sinetron di rumah biar insyaallah ada. Ya. Itu di sinetron. Anak-anak yang berani sama orang tua itu di sinetron. Makanya di dalam sujud terakhir setiap salat di dalam sujud terakhir, di dalam sholat kita, jangan tinggalkan doakan orang tua. Rabbi rahmahuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil kami. Tidak ada wahai orang yang lebih sayang dari orang tua kita, sebejat apapun anak. Saya ini kalau sengaja ceramah di SLB itu kan anak-anak yang perhatian khusus, orang tuanya sayang sama mereka. Padahal keadaan anaknya yang beda-beda macam-macam, mereka masih sayang. Saya kata Allah begitu besar kasih sayang kepada mereka sampai kau tanamkan cinta sayang kepada anaknya, walaupun anaknya perlu kekurangan. Tidak ada kita, makanya walaupun bumi ini berupa emas dan perak kita hadiahkan kepada orang tua kita. Emas dan perak, jangankan sekilo 2 kilo, bumi ini semuanya emas dan perak serta berlian kita hadiahkan kepada orang tua kita. Seujung jari pun kita belum bisa membayar kebaikan orang tua, karena keberadaan kita, karena adanya orang tua kita. Paling cepat cari ridhonya Allah melalui orang tua. Kemudian yang kedua, Allah sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan, dan termasuk yang mengundang murkanya orang-orang Allah adalah kedurhakaan kepada orang tua. Makanya Allah katakan wala taqul lahuma uff. Uff itu bahasa Arab yang kalau ngomong kita belum nutup mulut. Uff, masih belum nutup mulut kita. Uff, bahasa Indonesia. Mama ini coba.
belum menutup baru kita ini kalau orang tua sakit hati Allah murka. Makanya terutama ibu-ibu dijaga lisan. Ibarat namanya anak macam-macam ya. Ada yang berani sama orang tua, kadang suka bantah, kadang suka melawan, kadang jengkelkan, ulun-ulun besar kepada ibu-ibu. Ucap kata-kata yang baik kepada anak. Ibu sakit hati ganti dengan doa yang baik. Ya Allah, rahmati anakku ya Allah, karena anaknya jual dia. Ibu sakit hati diganti dengan doa. Ya Allah, ridhoi anakku ya Allah. Insya Allah anak-anak dia, anak-anak kita semuanya jadi orang baik berkah doanya ibu. Saya bilang ibu karena ibu ini memiliki doa 3 kali lipat dibanding ayah. Begitu seorang ibu melahirkan anak, ibu dibeli oleh Allah satu senjata yang ampuh, yaitu doa. Ya, satu senjata ampuh yang doa. Makanya seorang ibu harus tiap waktu dia mendoakan anak-anaknya. Ibu-ibu saya bilang bukan bapak-bapak. Di Quran itu kan ada Nabi Nuh itu nabi, tapi dia punya istri yang berani, anaknya pun jadi berani. Ada seorang wanita yang rajin ibadah, dia diberikan kemuliaan oleh Allah. Anaknya yang baru berumur beberapa detik dia bisa berbicara. Siapa? Siti Maryam. Ana Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Ya. Kenapa? Sebab ibunya Siti Maryam waktu itu sedang berpuasa, tidak berbicara atas perintah daripada Allah. Makanya ulun besar hati-hati. Kemudian yang ketiga, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Kira-kira sudah turun belum? Udah dapat Lailatul Qadar belum? Ada orang yang sudah dapat Lailatul Qadar itu ada. Karena istrinya namanya Lailatul Qadar. Pian kalau kepingin dapat Lailatul Qadar, jangan tinggalkan sholat berjamaah, terutama di akhir-akhir Ramadan. Man shallal isya jama'atan fa ka'annama qamal lail nisfahu. Siapa orang yang bangun malam salat isya berjamaah, maka dia separuh malam ditulis oleh Allah dia ibadah. Wa man shalla subha jama'atan, siapa orang yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama qamal lail nisfah, maka dia seperti bangun malam separuh sama separuh ketemu dia. Orang yang sholat sunnah setelah isya 4 rakaat
ya'dilna lailatul qadar bislah, maka orang itu sebanding dengan orang itu sholat pada malam Lailatul Qadar. Jadi walaupun di luar apa Ramadan, kalau kepingin pahalanya Lailatul Qadar terus sholat isya sunnah setelahnya 4 rakaat. Nah kita tarawih nah mumpung Ramadannya, tapi insya Allah di sini masih penuh lah tarawihnya. Masih lah, alhamdulillah. Sandalnya masih di luar. Enggak, itu kalau di sana buai di sana itu kalau Ramadan sampai di luar awalnya akhir sini berapa sih? Masih puasa, alhamdulillah. Berarti kosong. Ini yang 2 sam ini baik bubuanang yang belum Ramadan kemarin udah di masjid. Makanya saya lihat wajah-wajah lama aja ini. Wajah-wajah sebelum Ramadan kan, yang wajah-wajah yang tidak pernah nongol di luar Ramadan udah tidak ketemu lagi sudah. Makanya orang itu tandanya tandanya Ramadan diterima. Belum Ramadan itu udah kelihatan. Orang yang di luar Ramadan, Rajab, Syaban sebelumnya ada di masjid, maka di bulan Ramadan dia di masjid. Sebelum Ramadan dia tidak ada di masjid, di akhir Ramadan dia tidak akan ada di masjid. Ada wajah baru. Saya tanya nih, ada wajah baru enggak? Wajah lama kalau? Nah iya sudah. Itu sudah. Wajah-wajah baru, wajah-wajah lama itu sudah ada. Jadi tandanya gitu. Seharusnya lah. Di akhir Ramadan kita ini lebih sungguh-sungguh. Nabi itikaf di awal, itikaf di tengah, itikaf di akhir. Lama-lama Ramadan beliau akhirnya Nabi cuma ngasih contoh itikaf di akhir Ramadan aja. Kalau awal sama tengah Nabi pulang masih. Tapi kalau sudah akhir Nabi tidak pulang. Kata Nabi, taharrau lailatul qadar, cari oleh kalian malam Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh. Kapan? Fil witri, di malam-malam ganjil. Min Lailatul Qadar, di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi kalau bisa salat sunnah Lailatul Qadar, usolli sunnatal Lailatul Qadari rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Fatihah ditambah surah Al-Ikhlas 7 kali, Al-Fatihah Al-Ikhlas 7 kali, imbah tuntung beristighfar 70 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, sambil diresapi, ampuni ulun ya Allah, terima taubat ulun ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, selesai 70 kali. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, engkau ya Allah adalah zat pemaaf, engkau adalah zat mulia dan dermawan, penyayang. Tuhibbul afwa, engkau Tuhan yang mencintai memberikan maaf, ampunan. Fa'fu anni, maka ampuni saya ya Allah, ampuni saya.
Afun itu Bu, diampuni tanpa disiksa. Lah, ada juga diampuni cuma disiksa. Contoh nih, ada orang melanggar, ada behelm, ada SIM, ada SPNK, ditilang polisi, ujarnya, Pak maafkan Bang Pak. Kata polisinya, iya aku maafkan, kau melanggar, cuma tetap kutilang. Polisinya bilang, udah kau maafkan, kau melanggar, aku maafkan, kenapa ditilang? Ya, memang melanggar. Nah, orang itu melanggar harus disiksa, maksiat harus disiksa. Tapi kalau Allah punya sifat afun, orang itu tidak disiksa. Makanya malam Lailatul Qadar banyakin baca ini doa. Allahumma innaka afuwwun karim. Engkau Allah adalah Zat yang maha memaafkan tanpa membalas dengan siksa. Jadi dosa-dosa kita dimaafkan dah, kata Allah. Dah sudah maafkan dah. Terus siapa yang masuk surga? Masuk surga. Disiksa dah dosa. Ya. Kan ada orang langgar disiksa, ada juga dimaafkan kan. Ya, kalau di pondok itu ada yang namanya ditakzir. Ngelanggar, ya sudah, jangan ulangi lagi lo ya. Maafkan, masuk kamar, dimaafkan, tidak disiksa. Ada juga saat digundul, sudah digundul, disuruh bayar denda lagi, ngelanggar di pondok. Nah, malam Lailatul Qadar tanggal 21, apa cukup malam-malam ganjil? Jangan. 21 salat, 22 salat, 23 salat, 24 salat, 25 salat, 26 salat, 27 salat, 28 salat, 29 salat, 30 salat, 31 dah adalah Ramadan. Pian puasa hari apa Bu? Senin sampai Selasa lah. Sebab ada yang juga berpuasa hari Ahad. Di Sulawesi itu hari Ahad ada yang puasa. Kalau Lebaran ikut itu cepat saja. Wa inna yawma sulasa'in bada syahru fa'tamid bi khamsatil isri nafullah biha fadri. Nah, ada syairnya. Wa yawmu sulasa'in bada syahru fa'tamid. Kalau ya hari Selasa bada syahru, bulan nongol, fa'amid, maka bersandar itu nyaman lah sandarin iman bertetang dengan berkuat-kuatan berkokoh-kokohan fi khamsa wa isrin di malam 25. Malam 25 kapan mulai? Hari sekarang malah hari apa Baji? Malam berapa? Malam 22. Berarti hari Jumat, malam Jumat. Iya. Malam 25 itu dah. Malam Jumat. Iya. Sekarang 22. Rabu 23, Kamis 24. Ya kalau nah berarti malam Jumat. Nah itu sudah cariin malam Jumat. Cirinya ya apa?
suasana alam tenang. Wa alamatuha alla takuna harra wala barida, ciri-ciri Lailatul Qadar tidak panas tidak dingin. Wa sabihatuha as-samsu kasabih, pagi-paginya matahari kayak piring, la su'alah, tak ada bercahaya. Kalau ngelihat wa yundabu ayyajtahida fi yaumiha kalailatiha, kalau ada tanda itu berarti tadi malam nih Lailatul Qadar nih, maka di siang harinya bersungguh-sungguhlah seperti di malam harinya. Kalau di sini agak repot kayaknya cari tanda-tanda Lailatul Qadar gue. Kalau kepingin bisa ke Bengkuring, kok gitu suasana alam. Di sini ada kata berbunyi, ada enggak? Ada kalau jangkrik. Ada di sini, di Bengkuring ada buaya. Karena masih hutan ya, itu kalau Lailatul Qadar, kalau turun Lailatul Qadar itu suasana tenang. Mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah. Nang bunyi berhenti, angin bagus tidak ada ya. Pokoknya suasana alam itu tenang. Nah, kalau dapatin keadaan seperti itu, perbanyak doa, termasuk doa tadi tuh Bu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Siangnya sholat sunnah, sholat tasbih, sholat duha, sedekah, banyak baca Quran, banyak doa, karena sama di pagi hari doanya juga mustajab. Kemudian masih tersisa 3 lagi, kapan dilanjutkan ya, tahun depan insya Allah bujuran. Jadi kalau ada niat ini insya Allah dikasih panjang umur semuanya ya. Moga-moga sehat walafiat, dikabulkan hajat, panjang umur, luas rezekinya, tetap imannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana taqdi biha wajana tarfa'u biha darajatina وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا تلهمنا بعلوم لدني وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا تكثر بأموالنا أصحابنا تلاميذنا أبنا ذيابنا ترزقنا اللهم تمام نعمتك تمام رحمتك وتمام رضوانك صل وسلم وبارك عليه وصحبه عدد ما خلقت ورزقت. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تخشعنا تضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله.
وتمم تقصيرنا يا رحمن وتمم تقصيرنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.